Saudara, lagu Sentuh Hatiku diciptakan berdasarkan kisah tentang pengampunan. Waktu itu saya duduk satu SMP, saya punya seorang sahabat perempuan. Kami sama-sama duduk di bangku satu SMP, tapi kami beda sekolah. Suatu hari dia datang kepada saya, dia bilang gini, saya lagi makan. Saya mau ngomong sama kamu. Saya bilang sebentar, saya lagi makan. Saya selesaikan makan siang saya, lalu saya hampiri teman perempuan saya, lalu saya tanya, tadi mau ngomong apa? Saya hamil. Waduh, siapa yang hamilin kamu? Saudara jangan salah paham, bukan saya, bukan. Mukanya kayaknya menggurui, enggak. Lalu saya tanya siapa yang hamilin kamu? Saudara tahu, saya ini masih satu SMP, gak ngerti begini-beginian. Dengan menahan air mata dia bilang gini, yang menghamili saya, papa kandung saya. Saudara, bagaimana mungkin seorang bapak bisa perkosa anaknya? Bukankah seorang bapak harus jagain anaknya, mencintai anaknya? Saya temenin dia pulang ke rumah, sampai di rumah dia teriak-teriak kepada mamanya. Pokoknya mama saya membunuh kandungan saya. Saya najis, saya haram, saya jijik, saya malu ma. Mamanya bilang apa? Jangan gugurkan kandungan ini. Anak ini gak salah apa-apa. Kita akan melaluinya sama-sama. Dan akhirnya dengan terpaksa untuk menutup aib keluarga, sahabat saya diberhentikan sekolah dan hidupnya diasingkan dari dunia luar. Di dalam sebuah kamar yang kecil. Akhirnya lama-kelamaan dia depresi berat. Dan akhirnya berujung kepada gangguan jiwa. Setiap saya tengok dia, setiap dia lihat muka saya, yang dilihat itu muka bapaknya. Dia bisa katakan seperti kata-kata bangsat, anjing saudara. Dia benci sekali, hatinya pahit. Dia bisa ambil garpu atau pisau, dia tusukin ke tangan, ke perut dan ke pahanya. Hingga begitu banyak luka yang saya bisa lihat. Dan melihat kejadian seperti dengan terpaksa saya tahu. Mamanya memindahkan anak perempuan satu-satunya. Di sebuah perkebunan papanya yang kaya raya. Dibuatkan sebuah pondok. Hidup sendirian dengan seorang pembantu. Dipasung oleh rantai besi. Tangan dan kakinya. Selama 13 tahun lebih lamanya. Yang saya mau bagikan pada saat siang hari ini adalah 13 tahun boleh berlalu. Saya sudah melewati masa SMP, SMA, kuliah, kerja. Saya udah lupa akan kejadian itu. Tapi tidak buat Tuhan. 13 tahun telah berlalu, suatu hari Tuhan izinkan rantai besi itu terlepas. Waktu rantai besi itu terlepas, tiba-tiba saudara tahu. Dia seperti mendapatkan kesadarannya kembali. Tanpa pikir panjang. Dia lari ke dapur. Waktu dia menemukan pisau. Pisau itu diangkat ke atas dan dia berdoa, Tuhan, tidak ada yang peduli dan mengerti hidup saya. Masa depan saya sudah habis. Saya mau mati saja. Tuhan tolong ampuni saya. Ketika dia hendak siap memotong urat nadinya saudara. Tiba-tiba dia merasakan tangan kanannya yang sedang memegang pisau. Itu ada yang menahan. Dan ada pribadi yang menghampiri dia. Dan kita tahu sama-sama itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan datang dengan kasih yang besar. Tuhan peluk sahabat saya. Waktu Tuhan peluk sahabat saya, respon balik sahabat saya adalah dia pukuli Tuhan sejadi-jadinya. Dia bilang, Tuhan kejam, Tuhan jahat, selama ini Tuhan ada di mana? Apa Tuhan gak pernah sayang sama saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, seharusnya waktu itu Tuhan bisa gagalkan rencana jahat papa. Tuhan di mana? Tuhan ada di mana? Tuhan biarkan dia menangis. Tuhan biarkan dia mengeluarkan isi hatinya. Ketika emosinya mulai reda, dia bisa mendengar Tuhan ikut menangis dengan dia. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengerti seluruh pergumulan hidup kita. Ada sebuah kalimat sederhana yang Tuhan sampaikan di telinga sahabat saya. Anakku, aku mengasihi engkau. Ampuni papamu. Mengampuni seorang ayah seperti ini gak mudah. Tapi hari itu dia katakan, ketika Tuhan datang menyentuh hati saya, Tuhan mengubah hidup saya. Rambutnya yang sudah sampai sekaki dia potong. Giginya sudah hitam dia sikat, dia mandi. Dia pulang mencari papanya yang selama 12 tahun lebih lamanya tidak pernah menengok dia. Ketika dia sampai di rumah, betapa kagetnya. Dia menemukan seorang ayah yang selama itu juga mengalami sakit, lumpuh total. Gak bisa bicara, gak bisa bergerak. Ketika sahabat saya ketemu dengan papanya, dia bilang, saya gak tahu mau bicara apa. Dengan hati yang baru dia bilang, Pak,
saya pulang. Papanya gak bisa merespon, dia lebih dekat lagi. Papa dengar gak? Ini anak papa pulang. Sudah tahu waktu dia mendekat, dia bilang, saya lihat papa saya tuh nangis. Dan situlah saya tahu, waktu dia melakukan kejadian itu tidak disengaja, karena dalam keadaan mabuk. Dia lari, dia peluk papanya, dia bilang, "Pa, ampuni anak papa ini yang gak bisa mengampuni papa." Saudara, mengapa lirik lagu ini saya tulis betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Ada dua hal yang gak pernah saya lupakan, betapa Tuhan itu luar biasa baiknya. Pertama, 13 tahun sebuah waktu yang lama. Papa dalam keadaan sakit, Tuhan tidak pernah izinkan si maut mengambil nyawa papanya. Sampai anaknya pulang, anaknya mengampuni. 3 bulan kemudian setelah keluarga dipulihkan, Tuhan panggil papanya kembali ke pangkuannya. Yang kedua, anak yang dilahirkan pada usia kandungan 8 bulan dipaksa oleh dukun beranak. Di depan dia berdiri seorang anak laki-laki, tidak cacat sama sekali. Saudara, engkau datang dengan apa hari ini? Pergumulan, masalah keluarga, pekerjaan, kepahitan. Saya mau bilang hari ini, belajar mencintai hidupmu. Lupakan masa lalumu dan pandanglah Yesus untuk hari depanmu. Dalam keadaan yang terpahit pun Tuhan ada di sana. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita.